Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas konsep dari penyusunan anggaran perusahaan. Namun tidak hanya perusahaan yang harus menyusun anggaran, baik sektor publik maupun sektor bisnis itu harus menyusun anggaran. Karena sesuai dengan definisinya, anggaran itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan perusahaan atau kebutuhan-kebutuhan entitas yang tidak terbatas. Karena kebutuhan yang tidak terbatas itu maka diperlukanlah sebuah alokasi. Supaya apa? Supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Sebelum kita menyusun sebuah anggaran, maka kita harus tahu apa sih yang harus menjadi acuan ketika kita menyusun anggaran itu. Karena setiap entitas itu memiliki visi dan misi perusahaan masing-masing. Dari visi dan misi itu, maka disusunlah milestone, disusunlah strategi jangka panjang, disusunlah sebuah definisi evaluasi dari program yang spesifik. Terus disusunlah sebuah pengukuran kinerja untuk pengendalian manajemen. Sehingga terakhir, maka disusunlah sebuah budget. Nah, kalau begitu budget itu adalah, atau anggaran itu adalah sebuah rencana operasional dalam waktu 1 tahun. Walaupun itu dalam 1 tahun, maka budget itu harus disusun sesuai dengan milestone, sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga dengan menyusun anggaran, maka bisa dipastikan bahwa anggaran itu telah sesuai dengan strategi yang telah direncanakan. Jangan sampai menyusun anggaran itu di luar strategi. Sehingga strategi kita tidak akan tercapai, milestone kita itu tidak akan tercapai apabila anggaran itu disusun dengan sembarangan. Siapakah yang menyusun anggaran? Ini kan sangat tergantung kan ya, tergantung dari sistem dari perusahaan itu. Anggaran itu disusun dari atas, bottom up, ataukah top down, ataukah bottom up. Kalau menurut prinsip top down, maka manajer-manajer yang ada di dalam perusahaan itu ya tinggal melaksanakan anggaran itu aja ya. Mereka tidak memikirkan bagaimana dia harus menyusun anggaran, tetapi bagaimana mereka melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Terus apabila proses penyusunan anggaran itu menganut sistem bottom up, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyusun anggaran. Maka perusahaan itu harus membuat atau membentuk yang namanya komite anggaran. Harus membentuk departemen anggaran. Di dalam komite anggaran, itu anggotanya adalah direktur keuangan,
manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer bagian umum atau SDM. Dan SDM. Masing-masing manajer departemen itu membuat atau menyusun anggaran yang mereka butuhkan untuk operasional atau untuk kegiatan dan program mereka dalam waktu 1 tahun ke depan. Jadi ketika menyusun anggaran itu harus jelas apa kegiatannya, apa programnya, dan kapan dilakukan. Karena kan dalam 1 tahun ya, kapan dilakukan ini sangat penting. Jangan sampai kegiatan atau program itu menumpuk hanya dalam bulan-bulan terakhir dalam tahun itu. Sehingga pada awal-awal tahun itu sepertinya tidak ada kegiatan dan program dalam perusahaan itu. Ada 2 bentuk atau 2 jenis anggaran yang harus disusun, terutama anggaran operasional, yaitu anggaran penerimaan dan anggaran biaya. Anggaran penerimaan itu akan diacu ya, akan mengacu pada berapa sih pendapatan yang harus kita dapat pada tahun yang akan datang. Lah apa baseline mereka? Apa baseline mereka ketika membuat rencana pendapatan yang mereka inginkan di tahun yang akan datang? Tentu saja mereka harus mengacu berapa sih pendapatan tahun lalu dan berapa unitkah produk yang berhasil mereka jual pada tahun lalu. Karena baseline itu tidak akan bicara terkait dengan jumlah nilai rupiah, tetapi jumlah peningkatan kuantitas dari produk atau jasa yang mereka jual. Apakah ada penambahan? Misalnya tahun lalu itu cuma 3 produk, tahun yang akan datang tambah 1 produk lagi. Itu juga harus menjadi baseline-nya, berarti ya, tahun lalu itu 3 produk, tahun yang akan datang 4 produk. Itu adalah inti dari ya, anggaran penerimaan yang harus dibuat oleh seorang manajer. Kegiatan apa yang harus dilakukan, program apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan yang mereka peroleh dari tahun yang lalu. Manajer itu juga harus membuat indikator-indikator capaiannya. Apa sih indikator capaian dari pendapatan itu? Nah, itu mereka harus menentukan juga. Karena nanti indikator ini adalah untuk menilai kinerja mereka. Misalnya bulan 1 mampu menjual 500.000 unit dari total ya, yang telah dianggarkan. Nah, bagaimana dengan manajer yang terkait dengan menganggarkan biaya? Begitu juga ya, sama ketika manajer bagian biaya menyusun anggaran, maka mereka harus menyusun dulu kegiatan dan program. Kemudian
kapan kegiatan itu dilaksanakan, membutuhkan input uang berapa untuk mereka untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan setiap menyusun kegiatan karena ada input, maka harus ada output. Input dari output, input ke output itu harus ada ukurannya. Oleh karena itu manajer bagian biaya tadi itu harus membuat indikator-indikator capaiannya. Sehingga nantinya mereka itu akan dengan mudah untuk mengukur diri mereka sendiri. Ada berbagai macam anggaran. Kalau di perusahaan itu ada anggaran penjualan, itu adalah anggaran penerimaan. Terus ada anggaran biaya. Anggaran biaya itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya BOP, itu adalah biaya-biaya untuk membuat sebuah produk. Karena produk itu selain membutuhkan ketiga biaya tadi, itu juga butuh biaya administrasi untuk mengelola, untuk memanajemen dari pengelolaan proses produksi tadi, yaitu biaya umum. Nah, untuk menjual maka diperlukan juga adalah biaya penjualan. Dan biaya-biaya lain yang telah disusun oleh manajer departemen itu nanti akan diajukan ke komite anggaran. Ya kalau anggaran terkait dengan pemasaran ya ke manajer pemasaran nanti ditelaah ya usulan rencana anggaran tadi. Kalau manajer produksi ya nanti akan ditelaah oleh, kalau anggaran produksi itu nanti akan ditelaah oleh manajer produksi. Kalau anggaran terkait dengan biaya-biaya umum, biaya pemasaran, ya, atau terkait dengan biaya-biaya yang terkait dengan keuangan itu akan direview oleh manajer keuangan. Kalau terkait dengan biaya-biaya umum dan administrasi itu akan direview oleh bagian umum. Selanjutnya, ya, tugas dari Departemen Anggaran itu melakukan kompilasi dan menganalisis anggaran-anggaran tersebut yang telah disetorkan ke atau yang telah dianalisis oleh komite anggaran. Dari hasil kompilasi itu dan dari hasil analisis Departemen Anggaran itu bisa saja mengembalikan anggaran itu untuk diperbaiki ke manajer departemen. Kalau sudah selesai dianalisis, maka mengajukan anggaran kompilasi itu kepada komite anggaran untuk penelaahan dan persetujuan. Dan apabila hasil dari penelaahan komite anggaran itu dianggap sesuai dengan
kebutuhan di masa yang akan datang, maka anggaran itu diusulkan ke Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengadakan rapat umum pemegang saham. Fungsi dari rapat itu nantinya adalah untuk mengesahkan anggaran itu dengan surat keputusan. Jadi anggaran itu harus ada surat keputusannya. Tidak boleh anggaran itu tanpa ada surat keputusan. Siapa yang bertanda tangan di bawahnya? Itu adalah masing-masing komite anggaran ini. Setelah disahkan ya, ditandatangani oleh komite anggaran dan oleh Dewan Komisaris. Ya begitulah ya sedikit terkait dengan prosedur penyusunan anggaran. Oke ya, sekarang kita bahas terkait dengan siklus penyusunan anggaran. Setiap tahun perusahaan itu harus melakukan persiapan untuk penyusunan anggaran. Jadi pertanyaannya adalah kapan sih persiapan penyusunan anggaran itu dilakukan? Tentu ini terkait dengan kompleksitas dari perusahaan itu. Perusahaan yang semakin kompleks itu membutuhkan waktu yang cukup untuk tahap persiapan penyusunan anggaran. Misalnya persiapannya dimulai pada bulan Oktober. Jadi masih ada waktu 2 bulan untuk mensahkan anggaran ini. Apa saja sih yang harus disiapkan? Tentu setiap manajer tadi itu harus membuat persiapan mereka. Mereka harus membuat asumsi-asumsi dalam penyusunan anggaran. Mereka harus membuat indikator-indikator. Mereka juga harus membuat kegiatan dan program yang ingin dilakukan untuk mencapai target anggaran itu. Terus yang kedua itu adalah tahap ratifikasi, yaitu tahap di mana ada rapat-rapat terkait dengan penyusunan anggaran. Dan tahap ratifikasi ini adalah tahap yang sangat menentukan, karena nantinya anggaran dari setiap manajer itu diterima atau ada revisi, baik terkait dengan kegiatan, program, waktu, dan jumlah rupiah yang diajukan oleh setiap manajer. Itu perlu diratifikasi. Jadi ratifikasi ini harus selesai sebelum pengesahan. Karena pengesahan anggaran untuk sebuah perusahaan itu yang baik adalah sebelum masuk ke tahun anggaran. Misalnya tahun anggarannya adalah tahun 2023. Maka bulan Desember akhir, ya minggu-minggu akhir, pengesahan anggaran itu harus selesai. Sehingga pada bulan Januari tahun 2023, anggaran itu sudah bisa diimplementasikan. Dalam tahap implementasi, ini ada banyak ganjalan. Karena implementasi anggaran, kegiatan, dan program itu bukan hal yang mudah. Karena anggaran disusun berdasarkan asumsi.
karena anggaran disusun berdasarkan prediksi. Kemungkinan ada saja kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan prediksi dan asumsi yang telah dibuat dalam menyusun anggaran. Bisa saja kegiatan dan program itu tidak bisa dilaksanakan karena kondisi pada saat implementasi itu tidak memungkinkan kegiatan itu dilaksanakan. Jadi banyak tantangan yang harus dihadapi oleh manajer-manajer ketika tahap implementasi dari anggaran. Dalam tahap implementasi ini, setiap kegiatan itu harus memperhatikan waktu yang telah mereka janjikan dalam penyusunan anggaran itu. Misalnya, kegiatan dan program itu akan dilakukan pada bulan Februari tahun 2023. Maka pada bulan itu pelaksanaan atau implementasi dari anggaran harus dilaksanakan. Apabila kegiatan dan program itu tidak bisa dilaksanakan pada bulan tersebut, maka manajer itu harus membuat berita acara yang isinya adalah kenapa implementasi dari anggaran tidak sesuai dengan rencana yang mereka bikin. Ketika dalam tahap implementasi, maka semua dokumen, semua kegiatan itu harus didokumentasi dengan bagus. Kalau nilai rupiah yang digunakan tentu kan ada bukti-bukti transaksi untuk kegiatan itu. Menampilkan atau melampirkan foto-foto kegiatan itu juga hal penting ketika tahap implementasi. Melakukan diskusi-diskusi pada tahap implementasi itu semuanya harus didokumentasi. Karena apa? Karena nantinya ketika tahap pelaporan itu akan diminta semua. Jadi apa dokumen yang harus dikumpulkan? Dokumen yang harus dikumpulkan itu terkait dengan rencana kegiatan dan program. Apa sih rencana dan kegiatan dari program itu? Terus berapa sih input atau uang yang mereka gunakan? Misalnya dalam anggaran kegiatan itu membutuhkan uang 100 juta. Tetapi ketika pencairan, uang itu tidak diambil semua. Misalnya cuma diambil 90 juta. Berarti inputnya itu bukan 100 juta, tetapi 90 juta. Walaupun yang tertera di anggaran 100 juta. Jadi input yang digunakan oleh manajer itu 90 juta. Outputnya apa? Outputnya misalnya pelatihan karyawan. Ketika pelatihan karyawan itu kan ada jumlah ya. Berapa sih jumlah karyawan yang ikut pelatihan dan berapa hari sih?
pelatihan itu dilaksanakan. Itu semuanya harus didokumentasi. Outputnya apa dari pelatihan itu? Itulah yang nantinya harus dimasukkan pada atau harus ditulis pada tahap pelaporan. Sehingga dalam tahap pelaporan nanti isinya itu jelas. Kegiatannya apa, programnya apa, input yang digunakan itu berapa, outputnya apa, dan outcome-nya apa. Dari input, output, dan outcome, itu kita bisa menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Jadi laporan dalam pelaksanaan anggaran atau implementasi anggaran itu harus mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Kepada siapa laporan ini diberikan? Yang memerlukan laporan itu adalah pimpinan dari perusahaan atau direktur utama. Jadi laporan ini ditujukan kepada direktur utama. Karena pengguna dari laporan nanti adalah direktur utama, maka sebelum laporan ini langsung dikirim, maka dilakukanlah tahap evaluasi. Tahap evaluasi nanti itu akan bicara ya tadi, efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Dan ketepatan dari pelaksanaan anggaran itu. Dan outcome dari pelaksanaan anggaran tersebut. Ya, ketika tahap evaluasi ini selesai, maka laporan itu ya siapa sih yang mengevaluasi? Yang mengevaluasi dari kegiatan anggaran atau dari tahap laporan kegiatan anggaran itu adalah masing-masing wakil direktur atau direktur ya, bukan direktur utama. Direktur yang melakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh manajer. Nah, kapan evaluasi itu dilakukan? Evaluasi dilakukan setiap kegiatan selesai dilaksanakan. Tentu harus ada due date-nya ya. Tanggal kapan kegiatan itu harus dilaporkan. Misalnya kegiatannya selesai tanggal 8, maka harus dilaporkan tanggal 15. Jadi ada waktu 1 minggu untuk menyusun laporan tersebut. Kapan laporan itu harus disetorkan ke direktur? Karena yang membuat laporan ini kan manajer kan. Kapan harus disetorkan ke direktur untuk dievaluasi? 1 minggu ya. Laporan ini misalnya dikasih waktu 1 minggu. Harus selesai misalnya tanggal 15. Maka tanggal 16 itu sudah harus nyampe di meja direktur untuk dievaluasi. Jadi timeline itu harus jelas supaya tidak ada waktu yang terbuang.
hanya untuk membuat laporan dan evaluasi dari implementasi anggaran. Oke, sekarang tadi kita akan ngomong terkait indikator ya. Misalnya di sini ada sebuah perencanaan strategis. Terus dibuatlah ya indikator itu berarti dari perencanaan strategis yang mengacu pada perencanaan strategis. Kemudian turun menjadi perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja. Ada pengukuran dan evaluasi kinerja. Akuntabilitas dari pelaksanaan kinerja itu adalah untuk menyusun indikator dari atau akuntabilitas kinerja itu merupakan indikator dari pelaksanaan kinerja. Jadi semua dari implementasi tadi itu harus terjaga akuntabilitas kinerjanya. Jadi akuntabilitas kinerja itu merupakan pokok dari nantinya sebagai ukuran kinerja sebuah kegiatan dan program. Oke, kita sekedar membahas fungsi dari anggaran. Anggaran ini adalah sebagai alat untuk perencanaan. Ini sudah jelas ya. Karena anggaran itu nantinya akan diimplementasikan pada tahun anggaran. Saya misalkan tadi adalah tahun 2023. Anggaran itu dibuat ya untuk merencanakan tindakan. Tindakan tadi kan dicerminkan dari kegiatan dan program. Dan kapan tindakan itu dilakukan. Terus berapa biaya yang dibutuhkan? Yang membuat berapa sih besarnya biaya ya manajer dari masing-masing departemen itu kan, yang nantinya akan dianalisis oleh bagian komite anggaran tadi atau departemen anggaran yang nantinya dikompilasikan dengan anggaran bagian-bagian lain. Dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut. Karena hasil yang diperoleh dari belanja terkait dengan biaya yang dikeluarkan, perusahaan harus menetapkan standar-standar yang sangat ketat. Misalnya terkait dengan biaya pembelian bahan baku. Maka di situ, di dalam anggaran, itu sudah harus tertera kualitas dari bahan baku yang akan dibeli, kedatangan bahan baku ke perusahaan dari supplier, itu juga sudah harus jelas dalam perencanaan pembelian bahan baku.
kuantitas setiap datang itu juga harus ditetapkan. Terkait dengan kuantitas itu nantinya harus mengikuti manajemen produksi yang dianut oleh perusahaan itu. Oleh sebab itu, awal tadi sudah saya katakan, menyusun anggaran itu akan semakin kompleks apabila perusahaan itu sudah sangat besar. Misalnya kayak McD. McD itu perusahaan yang sangat-sangat besar, berpusat di Amerika dan punya cabang atau punya gerai-gerai hampir di seluruh dunia. Hingga dalam menyusun anggaran mereka itu sangat-sangat kompleks dan harus menggunakan aplikasi. Kalau manual mereka nggak akan mampu untuk menyusun anggaran sebesar McD. Terus yang kedua, anggaran itu sebagai alat pengendalian. Pengendalian itu dilaksanakan ketika anggaran itu masuk dalam tahap implementasi. Kalau masih dalam tahap perencanaan, itu anggaran tidak bisa. Ya. Mereka hanya nantinya merupakan kriteria dari alat pengendalian itu. Karena di anggaran tadi itu kan ada indikatornya. Banyak indikator yang melekat pada anggaran itu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau bahan baku ya kualitasnya bagaimana, tanggal pengirimannya ya apa, itu kan nantinya ketika selesai dilaksanakan akan dievaluasi. Dievaluasi dengan apa? Dengan alat pengendalian. Terus fungsi anggaran yang ketiga adalah sebagai alat kebijakan. Seperti kebijakan fiskal. Tidak semua poin yang ada di dalam anggaran itu fiskalnya ketat. Tidak semua. Contohnya seperti ini. Perusahaan itu harus mempunyai konsep semua pengeluaran yang dilakukan dari kegiatan dan program yang ada di anggaran itu harus bisa menambah, harus bisa meningkatkan nilai tambah dari perusahaan. Nilai tambah perusahaan itu bisa dicerminkan dari berbagai macam ya. Bisa dari harga saham, bisa dari kenaikan penjualan, dan seterusnya. Terus fungsi anggaran yang keempat itu sebagai alat politik. Tentu yang mempunyai kewenangan alat politik itu hanya direktur utama. Manajer nggak punya ya. Tawaran politik dalam menyusun anggaran ini nggak punya. Tetapi ya, walaupun
direktur utama itu mempunyai kewenangan yang begitu besar terhadap pengelolaan sebuah perusahaan, maka mereka dituntut untuk memiliki komitmen terhadap anggaran dan pelaksanaannya. Jangan sampai hal-hal yang tidak ada di anggaran karena dia mempunyai alat politik yang begitu dominan, sehingga kegiatan dan program itu dilaksanakan walaupun tidak ada di anggaran. Apakah itu tidak boleh? Boleh ya. Asalkan apa? Asalkan kegiatan-kegiatan yang di luar anggaran itu bisa dilaksanakan apabila memiliki peningkatan nilai tambah. Karena tujuan dari penyusunan anggaran tadi kan untuk meningkatkan nilai tambah dari perusahaan. Meningkatkan nilai dari perusahaan. Asalkan tujuannya itu, maka alat politik ini diperbolehkan. Terus anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Ini sudah jelas ya. Misalnya bagaimana bagian pembelian bahan baku itu harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bagian produk. Itu adalah contoh yang sangat nyata. Terus yang selanjutnya anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Karena sebagai alat penilaian kinerja maka dibutuhkanlah indikator-indikator. Dibutuhkanlah yang namanya penilaian risiko dari implementasi anggaran itu. Misalnya ada salah satu bidang ya, bidang riset dan pengembangan produk. Riset dan pengembangan produk itu biasanya bagian yang cukup memakan banyak kegiatan, memakan banyak program, dan memakan banyak biaya. Tetapi resikonya juga tinggi. Karena mereka harus melakukan atau membuat produk-produk baru yang akan mereka luncurkan. Anggaran itu sebagai alat untuk memotivasi. Lah, untuk bisa menjadi alat memotivasi, maka acuan anggaran atau asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun anggaran itu harus rasional. Sehingga bisa memunculkan motivasi bagi yang melaksanakan anggaran. Ketika motivasinya tinggi, maka nilai perusahaan juga akan meningkat semakin tinggi. Oke, prinsip-prinsip anggaran. Ini kan kita kembali ke ya proses penyusunan tadi, maka anggaran itu harus diotorisasi oleh pimpinan perusahaan. Sehingga setiap pencairan untuk melaksanakan anggaran itu harus diotorisasi oleh pimpinan. Jadi manajer tidak boleh menyimpan uang sendiri untuk melaksanakan anggaran.
Atau misalnya seperti itu. Perusahaan itu tidak boleh menggelontorkan uang, misalnya bagian pemasaran dalam 1 tahun menganggarkan 1 triliun. Maka perusahaan itu tidak boleh memberi 1 triliun secara utuh ke bagian pemasaran. Harus dicairkan berdasarkan kapan implementasi anggaran itu. Jadi tidak boleh gelondongan gitu ya. Terus komprehensif. Anggaran itu harus mencerminkan semua penerimaan. Jadi tidak hanya dari penjualan, tapi dari semua penerimaan itu harus dianggarkan. Artinya di perusahaan itu tidak ada yang namanya penerimaan non-budgeter. Jadi semua penerimaan itu harus dianggarkan. Untuk apa? Supaya tidak ada atau meminimalkan peluang dari penyimpangan. Begitu juga untuk pengeluaran. Itu harus menunjukkan komprehensif. Misalnya bagian pemasaran. Bagian pemasaran bisa saja dibagi untuk setiap produk. Jadi tidak pemasaran itu tidak melingkupi semua produk. Misalnya di TV gitu ya. Masang iklan di TV. Produk A, ya bagian pemasaran produk A itu. Tidak boleh bagian pemasaran itu untuk seluruh produk. Terus keutuhan anggaran. Semua penerimaan itu harus terhimpun dalam dana umum. Semua penerimaan. Semua belanja itu juga harus dikeluarkan dari dana umum. Dana umum ini bukan berarti satu perusahaan itu harus punya cuma 1 rekening. Tidak harus seperti itu. Bisa saja perusahaan itu membuka rekening untuk setiap produk mereka. Kalau punya 5 produk, ya setiap produk dibukakan rekeningnya. Jadi rekening produk A ya dana umum untuk produk A tadi. Terus non-discretionary appreciation. Di sini artinya adalah setiap jumlah yang telah disetujui oleh pimpinan, yang diotorisasi oleh pimpinan tadi, yang di atas tadi ya, itu harus termanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Ini konsep yang sangat penting dalam pelaksanaan anggaran. Dan nantinya konsep ini itu akan menjadi indikator untuk menilai kinerja dari pelaksanaan anggaran itu. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multi tahun. Oke ya, anggaran, misalnya ada anggaran pembangunan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Terus akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak dimasukkan cadangan yang tersembunyi. Jadi tidak boleh ada
hidden reserve itu tidak boleh ya dalam sebuah penyusunan anggaran. Harus akurat. Yang dapat dijanjikan ya, kalau hidden reserve tadi itu bisa saja menjadi kantong pemborosan ya, yang nanti memunculkan underestimate pendapatan dan overestimate dari pengeluaran. Anggaran itu harus jelas. Artinya anggaran itu harus disusun dengan kalimat-kalimat yang sederhana, sehingga siapapun mereka yang baca itu paham apa dari kandungan anggaran tersebut. Oke ya, tahapan dalam penyusunan anggaran. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa anggaran itu berdasarkan rencana strategis. Kita misalkan rencana strategis itu ada 5 tahun. Tahun pertama sudah dilaksanakan, tahun kedua sudah dilaksanakan. Tahun ketiga, tahun 2023 itu akan kita laksanakan. Karena tahun ketiga kita mengacu pada rencana strategis perusahaan pada tahun ketiga itu apa saja yang harus dilaksanakan. Terus yang kedua, usulan atau masukan dari tingkat unit kerja atau program. Ini artinya bahwa anggaran itu disusun berdasarkan bottom up. Karena menerima usulan dari tingkat unit kerja. Kompilasi usulan anggaran tadi sudah ya. Anggaran penerimaan. Oke. Skenario anggaran. Seperti yang kita katakan tadi bahwa anggaran itu dilaksanakan di masa yang akan datang atau tahun yang akan datang. Dan berdasarkan asumsi dan prediksi. Walaupun asumsi kita yang mengacu pada pelaksanaan atau realitas yang telah terjadi di tahun-tahun yang lalu, maka akan masih ada kesulitan untuk memprediksi kondisi yang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga perlu dilakukan berbagai skenario. Antara lain adalah skenario itu konservatif, moderat, atau agresif. Dalam kondisi ya, misalnya kita sebelum COVID itu kan sudah membuat anggaran, COVID datang. Kalau kita tidak punya skenario anggaran, maka kita akan sulit untuk menghadapi situasi dan kondisi COVID itu. Sehingga banyak perusahaan yang merubah anggaran mereka walaupun itu sudah di tengah jalan hanya untuk menyesuaikan kondisi yang ada pada saat pelaksanaan anggaran, walaupun pada penyusunan anggaran itu tidak ada kegiatan dan program. Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan berdasarkan politik anggaran tadi. Terus yang selanjutnya adalah penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Oke, demikian ya konsep-konsep dari
penyusunan anggaran yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.